Shalom di rumah. Hari ini kita mau ini sih ada ibadah Paskah suami online ya. Jadi kita maksudnya nggak kumpul-kumpul ya. Jadi kita dari rumah lah ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Sebelum kita mau mulai pujian, kita mau berdoa dulu ya semuanya. Kita mau suka berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Satu guru sekolah minggu yang akan melayani Tuhan untuk adik-adik yang di rumah. Tuhan pimpin sekolah minggu hari ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami nggak bisa berjumpa satu sama yang lainnya Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan akan mengikuti kami semuanya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kita mau mulai, kita mau menyembah, mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kita mau bergerak ya. Oke. Jangan yang di rumah adik-adik. Ayo semuanya bergerak ya. Kalau nggak bisa gerakannya bisa ikuti kakak-kakak choir. Ada choir. Say hey dulu dong choir kita. Nah, jangan pujian setinggi-tingginya lagi. Dalam sedalam kasih Yesus. Haleluya.
persiapkan hati kita, pikiran kita membuka hati kita untuk kita membeli firman Tuhan nanti. Dan kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang rindu Tuhan mendengar firman
Kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau tetap mempersatukan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu ada bersama kami Bapa. Sekalipun kami tidak berjumpa Tuhan satu dengan yang lain, tapi kami mau saling menguatkan, kami mau saling mendoakan Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lihat apa yang disampaikan Tuhan oleh kakak kami Tuhan. Kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh menanam firman-Mu dalam hati kami Tuhan, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu terlebih besar dalam hidup kami Bapa. Kuasa-Mu Tuhan sanggup Tuhan melakukan hal yang tidak mungkin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, semua Tuhan masalah yang ada di bangsa kami Tuhan, virus corona Tuhan, COVID-19 yang ada di bangsa kami yang akan berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kebangkitan-Mu hari ini Tuhan. Oh Yesus, kuasa-Mu ada di tengah Indonesia, kuasa-Mu Tuhan ada di tengah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui kebangkitan-Mu Tuhan kami boleh disucikan, kami boleh dimurnikan Tuhan, bahkan kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang lebih takut akan Engkau. Kami boleh menjadi anak-anak yang lebih Tuhan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami mau menanam firman-Mu dalam hati kami Bapa. Berbicaralah Tuhan hari ini melalui firman-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan firman-Mu Tuhan hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya, oke, good. Pada pagi hari ini kita merayakan apa adik-adik? Wah benar, kita merayakan Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik pasti tahu. Ya, jadi kita saat ini merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Loh, tapi sebelum itu adik-adik, kenapa ini ya? Kakak kok merinding seperti ini ya? Bulu kuduk kakak kok berdiri nih? Aduh, ada apa ini ya? Aduh. Hai kamu, semua manusia sudah berdosa. Kalian semua sekarang menjadi milikku. Kalian menjadi tawananku. Kalian tahu siapa aku? Aku si iblis yang akan membawa kalian ke neraka bersamaku. Kalian akan menjadi budakku selama-lamanya. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Tidak ada. Aduh. Bagaimana adik-adik? Kita menjadi tawanan iblis. Waduh, kita dibawa ke neraka nih. Siapa yang bisa menyelamatkan kita ya? Waduh. Tapi kakak ingat adik-adik, jangan khawatir.
ada satu orang yang bisa menyelamatkan kita. Wah, kakak baru ingat nih. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia pernah menyembuhkan orang yang buta. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia juga pernah membangkitkan orang yang mati. Dan dia sangat mengasihi semua anak-anak. Nah, adik-adik tahu siapa dia? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ya. Kalian pasti akan mengerti ya apa maksud daripada film ini. Oke, siap tonton ya. Good. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri
tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan film ya. Jadi kita sekarang sudah tahu nih siapa orang baik itu. Siapa adik-adik? Benar, Put. Orang baik itu adalah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita sampai dia mau turun ke dunia, menderita buat kita dan mati buat kita, sehingga dia bisa menyelamatkan kita dari genggaman si iblis. Nah, lega sekarang ya adik-adik. Loh, sebentar adik-adik. Loh, tangan kakak kok merinding lagi nih. Jangan-jangan si iblis lagi nih yang datang. Aduh. Itu yang kayak Anda akan bersama kakak kalian. Dia sudah mati. Dia sudah kalah. Tidak bisa menolong kalian lagi. Berarti aku telah menang. Kalian akan ikut bersama ke neraka. Hai iblis jelek, kamu suka menakut-nakuti orang ya. Kamu suka membohongi kami. Adik-adik, jangan mau dibohongi si iblis. Memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tetapi bukan cukup di situ saja adik-adik. Nah, iblis boleh ketawa sekarang. Tapi kita coba lihat sebentar lagi film kelanjutannya. Bagaimana Tuhan Yesus menang atas iblis. Ya, oke? Perhatikan film berikutnya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai iblis, aku Yesus yang telah mati dan bangkit buat manusia ciptaanku, buat mereka yang percaya kepadaku. Sekarang mereka bukan lagi ada di dalam kuasamu, mereka ada di dalam tanganku. Engkau tidak berkuasa lagi atas mereka. Sekarang iblis, hanyalah kau dari hadapanku. Wah, tepuk tangan adik-adik. Kita tepuk tangan adik-adik. Wah, luar biasa ya. Wah, iblis sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Ya, kita tahu sekarang adik-adik bahwa kita sudah menang. Karena apa? Tuhan Yesus mati dan bangkit buat kita. Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi juga bangkit. Dia merebut kita dari tangan si iblis. Nah, itu makna Paskah. Paskah adalah kemenangan Tuhan Yesus atas dosa kita, atas iblis, dan atas maut. Memang kita dulu berdosa, kita harusnya masuk neraka. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang mau mati dan bangkit buat kita, kita sekarang memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca satu ayat adik-adik
di dalam Yohanes 10 ayat 28. Kakak bacakan ya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, itu ayat kita adik-adik. Aku di sini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau kita direbut oleh iblis. Tuhan Yesus tidak mau kita dibawa ke neraka. Tuhan Yesus akan memberikan kita hidup yang kekal dan hidup yang indah di dalam surga. Oke sih. Maka dari itu adik-adik, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak menjadi tawanan iblis lagi. Mau adik-adik? Oke ya? Oke. Ya. Oke, saat ini kita mau berdoa, bersyukur karena firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami ini orang berdosa, tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus yang besar, kami diselamatkan dari api neraka, dari genggaman si iblis, dan kami boleh hidup kekal di dalam surga. Tuhan Yesus yang memberikan. Terima kasih, kiranya kami semua boleh sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan memberkati kalian. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Cici harap semua masih sehat. Terus berdoa, terus baca Alkitab di rumah. Jangan kemana-mana, tetap selalu dalam lindungan Tuhan. God bless you. Hai adik-adik, tetap di rumah dan jaga kesehatan, oke? Shalom adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat, setia, dan taat sama Tuhan Yesus ya. Semoga kita dapat beribadah bersama lagi. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jaga kesehatan. Tetap semangat, Immanuel. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam semangat, tetap antusias. Amin. Hai adik-adik, semangat ya, rajin berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani Tuhan, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Hey, you, keep smile. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa membuatmu kuat. Adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Udah mulai, santuy aja dulu.